Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mengerjakan tutorial ujian akhir semester genap tahun ajaran 2023 hingga 2024 dengan mata kuliah Statistika Matematika 2. Untuk soal pertama, misalkan X1, X2 hingga Xn adalah sebuah variabel acak yang berasal dari sebuah distribusi tertentu dengan fungsi densitas peluang sebagai berikut. F X theta sama dengan theta pangkat 2 dikalikan XE pangkat min theta X dengan 0 kurang dari X kurang dari theta hingga dan theta lebih besar dari 0. Buktikan bahwa Y sama dengan sigma dari XI merupakan statistik cukup lengkap untuk parameter theta. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita misalkan X1, X2 hingga Xn adalah sampel acak dari distribusi tersebut. Maka fungsi likelihood-nya adalah L theta X sama dengan produk I sama dengan 1 hingga N, theta pangkat 2 Xi dikalikan E pangkat min theta Xi, sama dengan theta pangkat 2N dikalikan produk I sama dengan 1 hingga N Xi dikalikan E pangkat min theta Xi. Sama dengan theta 2N produk Xi dikalikan E pangkat min theta Y, dengan Y sama dengan sigma Xi. Selanjutnya, gunakan kriteria faktorisasi Neyman, maka fungsi likelihood-nya yaitu L theta X sama dengan GY theta dikalikan HX, dengan GY theta sama dengan theta pangkat 2N dikalikan E pangkat min theta Y, dan HX sama dengan produk XI. Karena hanya Y sama dengan sigma XI yang hanya mengandung informasi tentang theta, maka berdasarkan teorema faktorisasi Neyman, Y adalah statistik cukup untuk theta. Selanjutnya, X distribusi theta pangkat 2 XE pangkat min theta X adalah distribusi gamma dengan parameter gamma K sama dengan 2, theta sama dengan 1 per theta. Karena Fx sama dengan 1 per gamma K dikalikan 1 per theta pangkat K dikalikan X pangkat K min 1 dikalikan E pangkat min X per theta. Jadi, jumlah Y sama dengan sigma XI per distribusi gamma dengan 2N dan 1 per theta. Dalam distribusi eksponensial family, jumlah cukup lengkap jika distribusi tergolong ke dalam eksponensial family dan distribusi gamma masuk di dalamnya. Oleh karena itu, Y sama dengan sigma XI adalah statistik cukup lengkap untuk parameter theta. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 yaitu, misalkan X1, X2 hingga Xn adalah sebuah variabel acak yang berasal dari sebuah distribusi tertentu dengan fungsi densitas peluang sebagai berikut. Ini seperti yang tadi, soalnya sama, tapi di sini Y sama dengan sigma XI-nya diasumsikan statistik cukup lengkap untuk parameter theta. Maka carilah nilai E1 per Y dan carilah sebuah fungsi dari Y yang merupakan penaksir terbaik tunggal untuk theta. Maka untuk penyelesaiannya, nih tadi kita diketahui bahwa X1, X2 hingga Xn itu berdistribusi dengan Fx theta sama dengan theta pangkat 2 Xe pangkat min theta X dengan X lebih besar dari 0 dan theta lebih besar dari 0. Maka untuk Y dan Y-nya sama dengan sigma dari Xi sudah dibuktikan merupakan statistik cukup lengkap. Ditanyakan cari E1 per Y dan cari fungsi dari Y yang merupakan penaksir terbaik tunggal untuk theta. Untuk penyelesaiannya, tadi masing-masing XI berdistribusi gamma 2, 1 per theta, maka Y sama dengan sigma dari XI berdistribusi gamma 2N 1 per theta.
Jika Y berdistribusi gamma K, beta, maka FYY sama dengan 1 per gamma K dikalikan B pangkat min K dikalikan Y pangkat K min 1 dikalikan E pangkat min Y per beta, di mana Y lebih besar dari 0. Maka K sama dengan 2N dan beta sama dengan 1 per theta. Untuk selanjutnya kita mencari nilai E1 per Y. Itu sama dengan 1 per beta dikalikan min 1 jika K-nya lebih besar dari 1. Sama dengan 1 per theta dikalikan 2N min 1 sama dengan theta per 2N min 1. Lalu untuk penaksir tak bias untuk tetanya, kita misalkan theta topi sama dengan C dikalikan 1 per Y. Maka E theta topi sama dengan theta E C kali 1 per Y sama dengan theta C dikali E 1 per Y sama dengan theta dan C dikali theta per 2N min 1 sama dengan theta. Maka C sama dengan 2N min 1. Maka theta topi sama dengan 2N min 1 per Y adalah penaksir tak bias untuk theta. Untuk penaksir tak bias terbaik, karena Y adalah statistik cukup lengkap, dan theta topi sama dengan 2N min 1 per Y adalah tak bias, maka berdasarkan teorema Lehmann-Scheve, theta topi adalah penaksir tak bias terbaik tunggal untuk theta. Oke, selanjutnya nomor 3. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui suhu tubuh normal dari orang yang sehat. Oleh karena itu, dilakukan pengukuran suhu tubuh dari 130 orang sehat. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh bahwa ratanya itu 98,25 derajat Fahrenheit dan standar deviasinya 0,73 derajat Fahrenheit. Tentukan taksiran interval rata suhu tubuh normal dari orang yang sehat tersebut dengan derajat kepercayaan 99%. Nah, yang pertama, kita tulis dulu informasi apa saja yang telah diketahui dalam soal. Yang pertama, ada N atau ukuran sampel itu 130, X-bar atau rata-ratanya itu 98,25 derajat, S atau standar deviasinya 0,73 derajat, derajat kepercayaannya 99%. Nah, ini adalah rumus untuk mencari interval rata-rata, yaitu peluang mu berada di antara mu topi dikurangi Z alpha per 2 dikali sigma kali mu topi hingga mu topi ditambah Z alpha per 2 dikali sigma dikali mu topi sama dengan derajat kepercayaannya. Nah, karena di sini tadi ketahui ya, kalau misalnya yang atas itu ada X-bar sama ada standar deviasi atau X-nya. Jadi kita bisa menotasikan rumusnya sebagai peluang mu berada di antara X-bar dikurangi Z alpha per 2 dikali S per akar N hingga X-bar ditambah Z alpha per 2 dikali S per akar N sama dengan 0,99. Itu adalah nilai dari kepercayaannya. Lalu selanjutnya di sini kita mencari nilai alfanya. Untuk nantinya kita cari nilai Z-score-nya. Nah, untuk mencari alfa tinggal 1 dikurangi dari kepercayaan. Tadi kan diketahui dari kepercayaan 0,99, jadi tinggal 1 dikurangi 0,99 sama dengan 0,01. Lalu selanjutnya di sini kita mencari nilai Z-score-nya. Nah, ini tuh karena dua sisi, jadi Z alpha per 2. Tadi kan alfanya 0,01 dibagi 2, maka dihasilkan Z 0,005. Yang itu nanti tinggal dicari aja di tabel distribusi normal, atau bisa mengikuti software. Nah, kurang lebih untuk nilai yang itu adalah 2,575. Lalu selanjutnya kita mencari batas bawah terlebih dahulu atau mu topi lowernya, yaitu X bar dikurangi Z alpha per 2 dikali S per akar N.
Nah, tinggal tadi X bar udah diketahui ya, 98,25 dikurangi Z alpha per 2-nya ini 2,575 dikali S-nya 0,73 dalam soal dibagi akar 130. Hasilnya itu 98,085 derajat Fahrenheit. Terus untuk batas atasnya atau miotopi uppernya yaitu X bar ditambah Z alpha per 2 dikali S per akar N sama dengan tinggal masukin lagi aja ya, kayak mencari batas bawahnya itu 98,25 ditambah 2,575 dikali 0,73 per akar 130 hasilnya 98,415 derajat Fahrenheit. Maka dapat kita simpulkan, dengan tingkat kepercayaan 99%, taksiran interval rata-rata suhu tubuh normal orang sehat adalah 98,085 derajat hingga 98,415 derajat atau mu berada di antara 98,085 hingga 98,415. Selanjutnya nomor 4. Asupan selenium sebanyak 50-200 mikrogram per hari dianggap penting bagi kesehatan tubuh seseorang. Dari 2 wilayah di Kota Bandung diambil sampel sebanyak N1 sama dengan N2 sama dengan 30 orang dewasa untuk diukur asupan selenium dalam 1 hari, baik dari makan atau minuman. Dari hasil pengukur diperoleh bahwa rata-rata dan standar deviasi asupan selenium dari wilayah 1 adalah 167,1 mikrogram dan 24,3 mikrogram. Sedangkan dari wilayah 2 diperoleh bahwa rata-rata dan standar deviasinya yaitu 140,9 mikrogram dan 17,6 mikrogram. Tentukan taksiran interval selisih rata-rata asupan selenium tersebut dengan derajat kepercayaan 95%. Diketahui untuk wilayah 1 yaitu N1 sama dengan 30, X1 barnya 167,1, dan S1-nya sama dengan 24,3. Untuk wilayah 2 sendiri yaitu N2-nya sama dengan 30, X bar 2-nya sama dengan 140,9, dan S2-nya sama dengan 17,6. Dengan derajat kepercayaannya 95% atau Z-nya 0,025 yaitu 1,96. Dengan selisih rata-ratanya yaitu X1 bar min X2 bar yaitu 167,1 dikurang 140,9 didapat hasil yaitu 26,2. Untuk standar errornya atau SE-nya yaitu dengan rumusnya akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat plus per N2 sama dengan akar dari 24,3 kuadrat per 30 ditambah 17,6 kuadrat per 30 sama dengan 5,478. Untuk batas galat atau errornya itu B sama dengan Z dikali SE sama dengan 1,96 dikali 5,478 sama dengan 10,73688. Untuk interval kepercayaannya itu CI sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 plus minus B sama dengan 26,2 plus minus 10,73688. Untuk batas atasnya yaitu 26,2 ditambah 10, sekian sama dengan 36,9368. Untuk batas bawahnya yaitu 26,2 dikurang 10 sekian sama dengan 15,46312. Kesimpulannya yaitu taksiran interval selisih rata-rata asupan selenium antara wilayah 1 dan wilayah 2 dengan derajat kepercayaan 95% adalah antara 15,46 mikrogram dan 36,94 mikrogram. Artinya, rata-rata asupan selenium di wilayah 1 secara signifikan lebih tinggi dibanding wilayah 2. Selanjutnya yaitu nomor 5. Misalkan X1, X2, Xn merupakan sebuah variabel acak yang berdistribusi Poisson, distribusi dengan parameter theta. Buktikan bahwa wilayah kritis C yang didefinisikan sebagai sigma NI sama dengan 1 XI lebih besar sama dengan C merupakan wilayah kritis terbaik untuk menguji hipotesis. H0 sama dengan theta sama dengan 0,1 dan H1 sama dengan theta sama dengan 0,5. Dengan pembahasannya yaitu sebagai berikut. Untuk fungsi masa peluang untuk variabel acak X yang berdistribusi Poisson dengan parameter theta dapat dilihat yaitu P dalam kurung X sama dengan X theta sama dengan E pangkat min theta dikali theta pangkat X per X
faktorial untuk X sama dengan 0,1,2, titik-titik. Lalu lanjut fungsi likelihood-nya dapat dilihat juga sebagai berikut. Lalu kita gunakan teorema Neyman-Pearson, yaitu H0-nya sama dengan theta sama dengan theta 0 dan H1-nya sama dengan theta sama dengan theta 1. Wilayah kritis terbaiknya diberikan oleh sebagai berikut dapat dilihat untuk suatu konstanta K. Lalu diketahui nilai theta 0-nya sama dengan 0,1 dan theta 1-nya yaitu 0,5. Ini dapat dilihat juga sebagai berikut untuk produk produk XI faktorialnya bisa dicoret karena itu adalah nilai yang sama. Lalu didapat hasilnya sebagai berikut. Lalu menurut Neyman-Pearson, wilayah kritis terbaik adalah ketika E pangkat minus 0,4N dikali 5 pangkat sigma XI lebih besar sama dengan K aksen, di mana K aksennya adalah konstanta baru. Lalu kita sederhanakan peridaksamaannya, dapat dilihat juga sebagai berikut. Lalu hasil akhir dari sigma XI-nya yaitu lebih besar sama dengan ln K aksen ditambah 0,4N per ln 5. Kita misalkan bahwa nilai ln K aksen plus 0,4N per ln 5 adalah nilai C. Maka pertidaksamaannya menjadi sigma NI sama dengan 1, XI lebih besar sama dengan C. Berarti berdasarkan teorema Neyman-Pearson, wilayah kritis terbaik untuk menguji H0 sama dengan theta sama dengan 0,1 dan H1 sama dengan theta sama dengan 0,5 untuk variabel acak Poisson adalah dalam bentuk sigma NI sama dengan 1, XI lebih besar sama dengan C. Ini membuktikan bahwa wilayah kritis C yang didefinisikan sebagai berikut adalah wilayah kritis terbaik. Nomor terakhir, misalkan X1, X2 hingga Xn merupakan variabel acak dengan fungsi densitas sebagai berikut, yaitu fx theta sama dengan theta pangkat x dikali 1 dikurangi theta pangkat 1 dikurangi x, di mana x-nya itu 0, 1, dan seterusnya. Kemudian ingin diuji hipotesis dengan H0 sama dengan theta sama dengan setengah, dan H1-nya adalah theta kurang dari setengah. Dengan ukuran sampel N sama dengan 5, dan H0 ditolak jika Y, sigma I sama dengan 1 hingga N, XI kurang dari sama dengan C, hitunglah taraf signifikansi atau alfa ketika C sama dengan 1. Nah, yang pertama, perlu kita tahu dan perlu kita ingat bahwa alfa itu adalah tipe error 1, atau di mana alfa ini tuh peluang menolak H0 ketika H0-nya benar. Nah, di sini tinggal kita masukin aja ya. Tadi kan untuk daerah penolakannya tuh ketika XI kurang dari sama dengan C. Nah, C-nya yang diminta itu adalah 1. Jadi tinggal peluang X kurang dari sama dengan 1 ketika H0-nya benar. Untuk H0 sendiri kan nilainya setengah, jadi P sama dengan setengah. Nah, karena di soal juga sudah disebutkan bahwa X itu mengikuti distribusi binomial dengan N-nya sama dengan 5 dan P-nya 0,5. Jadi tinggal masukin aja alpha sama dengan sigma X sama dengan 0 hingga 1 kombinasi 5X dikali 0,5 pangkat X dikali 1 dikurangi 0,5 pangkat 5 dikurangi X. Ini kan karena sigma dari 0 sampai 1, jadi tinggal kita penjumlahan dari nilai X-nya 0 sama nilai X sama dengan 1. Jadi yang pertama ada kombinasi 5, 0 dikali 0,5 pangkat 0 dikali 1 dikurangi 0,5 pangkat 5 dikurangi 0 ditambah kombinasi 5, 1 dikali 0,5 pangkat 1 dikali 1 dikurangi 0,5 pangkat 5 dikurangi 1. Maka diperoleh untuk nilainya itu yang pertama ada 0,03125 ditambah 0,15625, hasilnya 0,1875 atau 18,75%. Dengan demikian, jika kita memutuskan untuk menggunakan daerah penolakan XI kurang dari sama dengan 1, kita akan menghadapi risiko yang cukup besar, yaitu karena alfanya 18,75% untuk penolakan 0, padahal H0 sebenarnya benar. Jadi ketika kita menggunakan daerah penolakan ini, maka kesalahan atau tipe error 1 itu akan cukup besar. Mungkin sekian tutorial dari mata kuliah Statistika Matematika 2. Semoga
ini bisa membantu pemahaman teman-teman untuk mempersiapkan ujian akhir semester. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.